saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi,
melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Shalom. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang senantiasa merindukan Tuhan. Amin. Yes. Amin. Boleh lambaikan tangannya orang-orang yang merindukan Tuhan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah online pada saat ini. Amin. Biarlah kita mau bawa segenap kerinduan kita. Kita mau bawa segenap hati kita, penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau pada saat ini kami boleh berkumpul kembali di dalam rumah, di dalam ibadah online ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan bersama-sama ya Tuhan. Dimanapun setiap kami berada, di dalam keluarga demi keluarga, rumah demi rumah ya Tuhan. Kami mau berkata ya Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak untuk diagungkan selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang rindu untuk menyembah dan memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kau dahsyat Tuhan. Biar kita sama-sama mau menaikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Serahkan, sing. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau dahsyat Tuhan. Tepuk tangan bagi
Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sing haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Kau dahsyat Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Yes. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Mari sama-sama kita bawa penyembahan kita yang terbaik. Saya bebasin buat saudara untuk menyembah Tuhan. Buat bermazmur sama Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kasih Kami mengucap syukur. menyembahmu. Terima kasih Bapa. Kasih Bapa. Oh, Oh, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau panggil nama Tuhan kita. Terima kasih. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini. Hanya kemuliaan-Mu yang mampu pulihkan setiap hati kami. Hanya kemuliaan-Mu yang mampu bersihkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau benar-benar mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Sama-sama panggil Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami. Pulihkan hatiku. Panggil Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Sekali lagi Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian-Mu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Sembah sujud kami hanya bagi-Mu ya Bapa. Oh, panggil Yesus. Yesus, kemuliaan pulihkan kami, pulihkan hati. Yesus, Lord. Yesus, kemuliaan berkati hidup. Mari naikkan pujian-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam
sujud di hadapan-Mu. Menyembah-Mu Bapa, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi Kau mau hadir dalam hidup kami ya Bapa. Kau hadir dalam, ini ku datang, ini ku datang sujud di hanya hadapan-Mu Bapa, memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Ku menyembah. Mari saya mau ajak saudara yang di rumah, sama-sama berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik kita berikan buat Tuhan kita. Dengan lembut katakan, segala pujian, syukur bagi. Amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Katakan Yesus, kami menyembah-Mu. One more time, say, segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Katakan memuji-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan segala pujian, segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau mau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Dengan tulus katakan kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Rabane. Sebab Kau yang layak Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami ya Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami hanya untuk menyembah-Mu, Raja segala raja yang bertahta di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir ya Tuhan bagi kami ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan
Kami mau terus ya Tuhan, bawa setiap hati kami. Untuk kami berkata, Tuhan, pulihkan setiap kami ya Tuhan, baharui setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, Kau sedang membawa setiap kami untuk kami menjadi serupa seperti Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa. Sungguh kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ini setiap kami Tuhan, kami datang kepadamu, kami bawa kerinduan kami Tuhan. Sama-sama katakan lebih lagi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami sujud di altarnya, sujud di altar. Kami bawa
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, aku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Katakan dengan sungguh, sebab hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan hidupmu. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi katakan, sujud di altarnya, aku bawa hidupku, aku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Thank you Lord. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Lebih lagi bawa kerinduanmu. Syalalabaya syangkaralabaya ra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 r
di altarmu Iya Bapa. ralabaya syangkara Sinaralu. ralabaya syangkara. Sinanana Bapa. Biarlah sungguh ya Tuhan, bersama-sama keluarga kami Sinanana mau terus Bapa. menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Mukjizat terjadi Engkau yang Bapa. memperbaharui setiap hati kami. Kesembuhan terjadi. Engkau yang memberikan kami hati yang baru, Sinanana Bapa. roh yang baru di dalam batin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya Engkau berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, berikan kami roh hikmat, berikan kami pewahyuan dan pengertian yang datang daripada Engkau Roh Kudus. Biar dengan satu pengertian yang sama ya Tuhan, kami boleh mengerti apa yang Kau katakan, kami boleh mengerti apa yang Kau sampaikan bagi setiap umat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah yang memerdekakan setiap kami, yang memerdekakan, melepaskan kami ya Tuhan, menyembuhkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak, kesalam Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan,
kembali kita bisa bersama-sama dalam ibadah secara online. Waktu begitu berjalan dan begitu cepat, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus. Bulan di mana kita bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Bapak Ibu, kasih Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, sungguh Tuhan kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh bisa bersama-sama kembali datang beribadah kepadamu Tuhan. Bapa, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah pada hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk benih firman-Mu disampaikan di hati setiap kami. Dan biarlah benih firman Tuhan berakar, bertumbuh dan boleh berbuah. Ada buah kehidupan kami yang boleh memuliakan nama Tuhan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskan perkataan hamba-Mu, biar semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, di bulan ini, di bulan Agustus ini Bapak Ibu, bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Di mana 17 Agustus 1945, Presiden pertama Indonesia, Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya memproklamirkan kemerdekaan atas bangsa Indonesia. Di mana mulai hari itulah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berhak mengatur negaranya, mengelola semua alam untuk kesejahteraan daripada rakyatnya. Bapak Ibu Tuhan Yesus, ini juga menjadi tema untuk setiap kita anak-anak Tuhan, yaitu tentang kemerdekaan atau kebebasan atau freedom. Ini yang Tuhan mau setiap kita, yang Tuhan juga sudah berikan untuk setiap kita, bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Seperti dikatakan di Galatia 5, Bapak Ibu, dikatakan di Galatia 5 ayat ke-1, firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, jika kita sungguh-sungguh merdeka, kita benar-benar merdeka, Kristus sudah memerdekakan setiap kita. Jadi Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Amin. Karena Kristus sudah memerdekakan setiap kita. Merdeka dari apa Bapak Ibu? Kenapa Kristus yang memberikan kita kemerdekaan? Apa tidak ada pihak lain atau orang lain yang buat kita bisa merdeka? Bapak Ibu Tuhan Yesus, hanya Kristuslah yang buat kita merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka daripada dosa. Amin. Seperti dikatakan Bapak Ibu, dikatakan di Markus 2 ayat 10 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Tidak ada lain selain daripada Allah sendiri. Dan Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Amin. Jadi Dia berkuasa untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, setiap kita orang-orang yang percaya, kita anak Tuhan, sesungguhnya kita sudah benar-benar dimerdekakan, dibebaskan dari namanya dosa. Amin. Kita tidak lagi diikat oleh dosa kita, baik itu dosa masa lalu atau dosa saat ini. Semua itu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Sebab Kristus sudah memerdekakan setiap kita. Amin. Kalau bangsa Indonesia merdeka karena pengorbanan, usaha, jerih payah, jeril pengorbanan daripada para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, di mana kita bisa dengar ada slogan mereka, merdeka atau mati. Jadi pilihannya hanya merdeka atau mati. Bapak Ibu, dan akhirnya puji Tuhan, Indonesia merdeka. Tetapi Bapak Ibu, kemerdekaan yang kita dapatkan sebagai anak-anak Tuhan, itu semua Tuhan berikan. Tuhan berikan Bapak Ibu lewat pengorbanannya di kayu salib. Darahnya dicurahkan untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Jadi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Benar-benar merdeka. Oleh karena apa? Karena Tuhan sendiri sudah menebus setiap kita. Karena Tuhan sendiri sudah melepaskan kita dari dosa kita. Kita menjadi sungguh-sungguh orang yang merdeka. Seperti halnya bangsa Indonesia berhak mengatur semua apa yang ada di Indonesia, semua alamnya bisa dikelola untuk kesejahteraan daripada rakyatnya. Demikian juga setiap kita Bapak Ibu. Tuhan sudah menyiapkan berkat yang begitu berlimpah-limpah untuk setiap kita, orang-orang atau anak-anak yang sudah dimerdekakan.
Firman Tuhan berkata di Yohanes 10 ayat 10 bagian B bahwa aku datang, Tuhan datang untuk memberikan kita apa? Hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan datang ke dunia, memberikan kita kemerdekaan yang sungguh-sungguh merdeka supaya apa? Kita memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu, setiap kita orang yang sudah merdeka, orang yang sudah dibebaskan, dan harusnya kita memiliki kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, anugerah, kebaikan daripada Tuhan. Amin, kemerdekaan Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, dosa menghalangi berkat anugerah Tuhan. Firman Tuhan berkata di Yesaya 59 dikatakan, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong setiap kita. Bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengar seruan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa, kita berseru sama Tuhan, Tuhan belum menjawab doa kita, coba dicek. Apakah masih ada dosa yang menghalangi pertolongan Tuhan? Apakah masih ada dosa yang menghalangi Tuhan menjawab setiap doa-doa kita? Coba dikoreksi dulu setiap kita Bapak Ibu. Kalau ada diingatkan itu, minta ampun sama Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Dari dosa. Dosa masa lalu, dosa saat ini pribadi, itu sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya setiap kita adalah orang yang merdeka. Merdeka mendapatkan semua anugerah daripada Tuhan. Sebab tidak ada lagi dosa yang menghalangi kita mendapatkan anugerah daripada berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, masalahnya bagaimana kita mengisi kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah sungguh-sungguh merdeka. Bagaimana apa yang kita harus lakukan Bapak Ibu sebagai orang-orang yang sudah berikan sama Tuhan, sehingga kita mendapatkan janji Tuhan, hidup berkelimpahan, berkemenangan Bapak Ibu. Nah hari ini saya ingin bagikan ada 3 hal yang kita harus lakukan dalam kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu, pertama kita bisa melihat di Galatia 5 di ayat 1 tadi kembali Bapak Ibu dikatakan, berdirilah teguh. Tapi kata Tuhan Yesus, musuh kita si iblis. Firman Tuhan berkata di kitab Petrus bahwa dia seperti singa yang meraung-raung siap menerkam setiap kita. Jadi Bapak Ibu, musuh kita atau si iblis itu enggak pergi jauh Bapak Ibu. Walaupun kita sudah dibebaskan ya dari dosa kita, tapi sungguhnya si iblis masih tetap mengintai setiap kita. Dia dikatakan dia berada di sekeliling kita. Bahkan dia sikap menerkam kita saat kita lengah. Nah karena itulah Bapak Ibu, ya kita harus berdiri dengan teguh, berdiri dengan kokoh. Kita berjaga-jaga, ya supaya apa? Supaya kita tidak lagi diikat, supaya kita tidak lagi terikat Bapak Ibu, tidak dijajah lagi. Jadi yang pertama yang kita lakukan dalam kita mengisi kemerdekaan sebagai orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan, pertama, berdirilah dengan teguh Bapak Ibu. Berdiri teguh Bapak Ibu, supaya apa? Ketika si iblis masuk, kita tidak bisa goyah. Kita tetap bisa jatuh. Kita tidak bisa jatuh, tapi kita tetap berdiri. Ya, didorong apapun juga melalui masalah, persoalan, pencobaan yang iblis lepaskan, tetap berdiri dengan kokoh. Ya, kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan Yesus, berdiri kokoh juga itu berkaitan dengan di mana landasan kita berdiri. Kita berdiri kokoh Bapak Ibu. Tapi kalau landasan kita atau pijakan kita atau tanah di mana kita berdiri tidak kuat, tidak kokoh, maka kita akan bisa jatuh. Seberapa kita kuatnya. Tapi kalau landasan tanah di mana kita berdiri itu tidak kuat, kita bisa akan jatuh Bapak Ibu. Jadi berdiri dengan kokoh, dengan teguh, itu harus juga berdiri di atas landasan yang kuat, yang kokoh Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu tentang landasan Bapak Ibu. Dikatakan di Matius, 2 macam dasar. Di Matius 7 ayat 24 sampai 27 bicara tentang namanya 2 macam dasar. Dikatakan di ayat ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dikatakan yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdiri, pastikanlah kita berdiri di atas batu yang kokoh. Itu apa? Ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya Bapak Ibu. Jadi kita nggak hanya mendengar, tapi melakukanlah Bapak Ibu. Maka disitulah kita berdiri dengan teguh, dengan landasan yang kuat.
Jadi firman Tuhan yang kita dengar Bapak Ibu, jangan sekedar didengar saja tapi ayo dilakukan. Dengan itulah kita menjadi orang yang bijaksana, kita berdiri di atas landasan yang kuat. Ketika masalah, persoalan, pencobaan yang iblis lepaskan Bapak Ibu, kita tetap berdiri dengan teguh, dengan kuat. Amin. Ayat berikutnya Bapak Ibu dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Tuhan, dan tidak melakukannya, jadi dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hanya mendengar firman Tuhan tapi enggak melakukannya, kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang tidak kuat, yang tidak kokoh, itu di atas pasir. Seberapa kita berdiri kuat Bapak Ibu, kita kuat, tapi kalau dasarnya tidak kuat, kita akan tetap rubuh, goyang ketika ada angin, ada topan, ada masalah, tetap jatuh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, dulu sebelum saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, saya melayani Tuhan sepenuh hati, sepenuh waktu. Saya menjadi full timer Bapak Ibu. Dulu saya seorang kontraktor. Saya backgroundnya arsitek dan saya bergelut di kontraktor. Dan kalau saya membangun rumah Bapak Ibu, pertama yang harus bangun ketika membangun rumah, pondasi yang saya dirikan itu pondasi di atas tanah yang keras. Saya harus pastikan Bapak Ibu, rumah pondasi yang saya dirikan di atas tanah yang keras. Saya akan pancang terus Bapak Ibu, tiang pancang ya sampai menemukan tanah yang keras. Nah ketika tanah yang keras sudah didapatkan, maka barulah saya mulai membangun pondasi, kemudian tiang-tiangnya sampai akhirnya rumahnya terwujud jadi Bapak Ibu. Dan rumah itu akan kuat Bapak Ibu. Tapi kalau saya nggak menemukan tanah yang keras, saya akan bangun saja Bapak Ibu, padahal tanahnya nggak keras, itu akan resiko Bapak Ibu. Ya, suatu ketika ada mungkin ada angin, ada banjir, rumah akan rubuh. Mungkin bahannya sama dibangun, materialnya sama dibangun, tapi yang beda dasarnya Bapak Ibu. Satu di atas batu, satu di atas pasir, tetap itu Bapak Ibu, itu yang membedakannya. Dan rumah yang saya bangun Bapak Ibu, ketika dibangun di atas batu, saya jamin itu tidak akan rubuh Bapak Ibu. Demi kehidupan setiap Bapak Ibu saat ini yang Tuhan mau dalam kita mengisi kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Ayo berdirilah dengan teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita bisa melihat kondisi masih belum pulih, belum baik Bapak Ibu. Tapi kalau kita memiliki pondasi yang kuat, kita memiliki dasar yang kuat, kita akan bisa melihat bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan, itu semuanya adalah kebaikan untuk setiap kita anak-anaknya Tuhan. Amin. Dia tahu kapan menolong setiap kita. Tangan Tuhan selalu menolong setiap kita. Telinga Tuhan selalu mendengar seruan kita. Amin. Kita berdiri di pondasi kita percaya bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Di saat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendirikan di atas batu, berdiri teguh Bapak Ibu, pastikanlah Bapak Ibu, ya segala pun juga, masalah pun juga, Tuhan akan menolong Bapak Ibu. Kalau saat ini mungkin Tuhan menolong, coba koreksi apakah masih ada dosa di dalam setiap kita. Kalau mungkin sudah bereskan, percayalah Bapak Ibu, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tahu kapan menolong setiap kita, bagian kita hanya percaya. Tetap berdiri di atas batu yang kokoh. Lakukan mendengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan dan lakukan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua dikatakan lagi di Galatia 5 ayat bagian terakhirnya dikatakan, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang kedua Bapak Ibu, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa? Jangan mau lagi dijajah Bapak Ibu. Saya ganti dijajah Bapak Ibu. Kita sudah merdeka, tapi ya jangan mau lagi dikenakan ya kuk. Banyak di setiap kita yang kita bilang saya anak Tuhan, sudah merdeka. Tapi sesungguhnya dalam kehidupan dia belum lepas. Dia masih dikenakan kuk. Masih dijajah perhambaan Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu, ada seorang sering dengan saya tentang kehidupan keluarganya. Pak kenapa sih ya Pak ya? Rumah tangga saya nih, saya dengan pasangan saya sering ribut ya Pak ya, sering cekcok ya Pak ya. Kenapa sih Pak ya? Seperti itu ditanya kepada saya. Apa karena kita sama-sama anjing? Saya bingung, emang kamu piara anjing? Enggak Pak. Loh kenapa? Ya karena ya saya
dan istri saya sionya anjing. Jadi sama-sama saling menggonggong gitu Pak. Apakah seperti itu Pak? Saya bilang, Bapak kan sudah orang percaya. Bapak sudah dimerdekakan. Harus Bapak jangan percaya sama hal seperti itu. Kenapa cekcok? Coba ditelusuri. Ya coba dicari tahu. Komunikasikan satu dengan yang lain. Ya pasti ada sebabnya. Bukan karena sionya anjing. Itu semua jangan lagi mengikat setiap kita. Iya, coba komunikasi dalam rumah tangga itu pasti ada sebabnya. Komunikasi penting dalam rumah tangga. Bukan karena kepercayaan itu tinggalkan karena kita sebagai anak Tuhan sudah merdeka. Dulu pernah pun juga waktu saya masih kontraktor pemajangan rumah, sudah jadi rumahnya, tiba-tiba dibongkar pintunya. Saya sempat bertanya, Pak, kenapa dibongkar pintunya? Sudah selesai. Iya, sebab kata orang Hong Shui itu ukurannya nggak bagus. Hah? Nggak bagus, jadi saya bongkar. Dibongkar Bapak Ibu, dibikin lagi. Selisih cuma berapa? Setengah senti Bapak Ibu. Setengah senti doang tapi dibongkar. Biaya cukup mahal Bapak Ibu. Ya kenapa? Kata orang yang tahu tentang Feng Shui, iya itu ukurannya nggak tepat. Bapak Ibu ketemu Tuhan Yesus. Banyak orang yang masih seperti itu. Ya, banyak orang seperti itu. Tangga pun juga, iya dibongkar lagi. Kenapa? Sebab jumlah tangganya itu nggak bagus. Kemudian Bapak Ibu, ya posisinya, ya kenapa dibongkar dipindahin? Kenapa? Sebab di depan kantor dia itu ada pegawainya. Kata orang yang mengerti, ya Feng Shui itu jangan duduk di belakang karyawan. Kamu kan bos di depan karyawan. Itu semua Bapak Ibu. Iya, itu yang mengikat. Banyak anak-anak Tuhan, orang Tuhan yang sesungguhnya masih belum merdeka, masih dikenakan kuk perhambaan. Iya, pernah juga bicara seorang, Pak, dulu ada orderan Pak, ada tender. Tapi saya nggak ambil. Kenapa? Sebab menurut ramalan bintang, iya, saya bintang ini tidak boleh mengambil pekerjaan. Bapak Ibu dikatakan, Pak, aduh saya nyesal sekali Pak. Kalau saya ambil orderan itu saya bisa dapat banyak berkat. Tapi karena saya lihat ramalan bintang, ya bintangnya Libra itu nggak bagus kalau mengambil usaha saat itu. Libra saat itu mesti berdiam diri dulu. Akhirnya orderan lewat. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Itu semua yang mengikat, membuat kita tidak bisa merdeka menikmati semua kebaikan Tuhan. Masih banyak anak-anak Tuhan yang sebetulnya dia belum merdeka. Nah karena itulah hari ini saya ingatkan Bapak Ibu, jangan mau lagi kenakan kuk. Sebab kita adalah orang yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jangan boleh kenakan kuk. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, dikatakan di Matius 11 ayat 29 berkata, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, pikulah kuknya Tuhan. Jangan mau lagi dipikul kuk hamba. Jangan mau lagi dijajah oleh dosa. Tapi pikulah kuk Tuhan. Artinya apa? Kita belajar daripada Tuhan. Pada waktu dulu Tuhan bersama dengan murid-muridnya, dia mengimpartasikan bagaimana kehidupan sebagai kerajaan sorga. Di situ dia menginvestasikan waktu bersama dengan murid-muridnya. Dan muridnya belajar bagaimana menjadi karakter kerajaan sorga. Ini yang Tuhan mau. Pikulah kuk, artinya apa? Kita mau belajar daripada Tuhan. Sehingga berkat Tuhan, hidup berkelimpahan kita bisa dapatkan Bapak Ibu. Tuhan berikan kita orang-orang yang bisa kita belajar. Mungkin guru kita, ya pendeta, kakak rohani kita, gembala kul, gembala live, itu semua kita bisa belajar daripada mereka. Ya, itu yang Tuhan mau setiap kita, belajarlah daripadaku kata Tuhan. Untuk menempatkan orang-orang yang kita bisa belajar dari mereka. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan, kuk masa lalu. Mana masa lalu kita pernah gagal. Kita nggak bisa lagi melangkah. Kenapa? Kita terikat masa lalu kita yang pernah gagal. Tinggalkan itu Bapak Ibu semua. Kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Jangan mau lagi kenakan kuk perhambaan. Amin. Percayalah. Berkat anugerah Tuhan berlimpah atas setiap kita. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan bisa menerima kebaikan Tuhan.
Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga firman Tuhan berkata di ayat ke Galatia 5 ayat keempat. Galatia 5 ayat keempat dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Tapi kata Tuhan Yesus, kalau kita keluar dari Kristus, artinya apa? Kita keluar dari hukum kasih karunia. Jadi jangan keluar dari Kristus Bapak Ibu. Semua anugerah berkat Tuhan itu ada dalam kasih Kristus Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu, dikatakan di Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Ada dua hukum yang Tuhan berikan atas hidup manusia. Pertama hukum Taurat, kedua hukum kasih karunia. Hukum Taurat dikatakan Bapak Ibu di Yohanes 1:17, hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, kita harus hidup di dalam hukumnya kasih karunia. Jangan lagi hukum di bawah hukum Taurat. Hukum di bawah kita diperhamba. Tapi kita harus berada di hukum kasih karunia. Di mana pada saat Taman Eden, Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden Bapak Ibu. Itu semua anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas setiap mereka. Tapi ketika dosa ada pada mereka keluar dari Taman Eden Bapak Ibu, mereka harus berjerih lelah, harus berupaya dengan susah payah Bapak Ibu. Nah inilah Bapak Ibu ciri-cirinya. Kalau kita keluar dari kasih karunia Tuhan, kita berada di hukum Taurat, hukum penghambaan, maka kita akan mengalami semua masalah, persoalan, itu yang segala iblis lepaskan Bapak Ibu. Tapi kalau kita berada dalam hukum kasih karunia, kita menikmati semua kebaikan Tuhan. Yang ketiga, pastikan bahwa kita berada di hukum kasih karunia. Jangan keluar dari Kristus Bapak Ibu. Kita keluar dari Kristus maka kita keluar dari hukum kasih karunia. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, dikatakan di Galatia 5 ayat ke-18. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ciri-ciri Bapak Ibu orang yang hidup di hukum kasih karunia, hidupnya dituntun oleh roh, dipimpin oleh roh Bapak Ibu. Ya, pastikan Bapak Ibu, siapa yang memimpin kehidupan kita? Rohnya Tuhan, Roh Kudus, atau yang memimpin diri kita sendiri? Atau kekuatan kita, atau kepandaian kita, atau kehebatan kita, atau mungkin harta kita? Siapa yang memimpin kehidupan kita Bapak Ibu? Kalau memimpin kekuatan kita, kepandaian kita, kehebatan kita, itu berarti kita di luar hukum kasih karunia. Orang yang berada di hukum kasih karunia, hidupnya akan dituntun oleh roh. Rohnya Tuhan akan menuntun setiap kita Bapak Ibu. Yang bawa kita berjalan benar-benar firman Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan sudah siapkan, janji Tuhan berkat Tuhan diberikan atas setiap kita. Firman Tuhan berkata juga Bapak Ibu, di 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu, di mana ada roh Tuhan, maka ada kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu, roh Tuhan inilah akan menuntun setiap kita Bapak Ibu. Kalau kita berada hukum kasih karunia, maka rohnya Allah, Roh Kudus akan menuntun setiap kita, akan memberi kita kemerdekaan, kelepasan. Kita tidak lagi dijajah, kita tidak lagi diperbudak. Tapi kita bisa hidup berjalan benar-benar firman Tuhan menuju apa yang sudah siapkan Bapak Ibu. Karena itulah Bapak Ibu, yang ketiga, pastikan bahwa kita berada di hukum kasih karunia. Dengan hidup kita dituntun, dipimpin oleh rohnya Tuhan. Roh Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu, baca firman Tuhan. Ini isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan ini selalu sejalan dengan Roh Kudus. Ini selalu bersama-sama Bapak Ibu. Kita lakukan dalam firman Tuhan, Roh Kudus menyertai setiap kita. Kasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, senantiasa hidup dalam tuntunannya Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Maka kita berada hukum kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, 3 hal inilah yang hari ini saya ingin bagikan. Ya, bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh sudah merdeka. Benar dan sudah merdeka sebab Kristus sudah membuat kita merdeka. Tapi masalahnya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Ya, untuk kita bisa menikmati kebaikan pada Tuhan sebagai orang yang sudah merdeka. Jadi saya simpulkan yang pertama Bapak Ibu, ayo berdirilah teguh di atas dasar yang kuat. Benaran firman Tuhan. Dengar firman Tuhan dan lakukan. Yang kedua Bapak Ibu, jangan lagi mau lagi diperhamba, tapi belajar daripada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, pastikan hidup kita dituntun oleh roh. Sehingga kita berada di hukum kasih karunia Tuhan. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu, ya kita sebagai orang yang merdeka,
dibebaskan oleh Tuhan, maka janji Tuhan, hidup berkemenangan, berkelimpahan, itu kita akan terima. Masa mungkin saat ini belum baik, tapi saya percaya Tuhan punya rencana itu setiap kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini boleh kami dengar. Terima kasih Bapak, kami adalah orang-orang yang sudah Engkau merdekakan. Kami sudah Engkau bebaskan dari dosa. Dosa yang ikat setiap kami Tuhan sudah Engkau lepaskan Tuhan. Sehingga kami jadi orang-orang yang merdeka. Orang yang berhak mendapatkan semua janji-janji daripada Tuhan. Bapak terima kasih dan biarlah kami isi kehidupan kami Tuhan. Dengan kami berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dan biarlah saat ini kami mau belajar daripada Tuhan. Kami tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tapi mau kami belajar daripada Tuhan. Dan biarlah kami pastikan hidup kami dituntun oleh Roh. Di mana Roh Kudus akan membantu setiap kami semua. Sehingga Engkau kasih karunia menyertai setiap kami semua. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hari ini mereka menangkap pesan-Mu Tuhan. Bahwa mereka adalah orang dibebaskan. Orang yang merdeka. Merdeka, tidak lagi penghalang yang menghalangi berkat anugerah Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa menerimanya. Tapi hari ini mereka dikuatkan, diteguhkan. Dan berkat Allah berlimpah-limpah atas setiap mereka. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di mana mereka boleh berada Tuhan. Anugerah Allah, berkat Tuhan berlimpah-limpah atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk masalah perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur sebagai perlambangan tubuh darah Kristus. Bapak Ibu bisa menggunakan ya sebagai pengganti roti mungkin biskuit atau cracker, dan bisa menggunakan juga mungkin teh atau minuman berwarna lainnya sebagai daripada darah Kristus. Yuk mari Bapak Ibu kita siap hati kita. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari kita koreksi kehidupan setiap kita. Mungkin ada dosa atau pelanggaran yang belum dibereskan. Mari bereskan saat ini juga Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tidak dosa tidak diampuni oleh Tuhan kalau kita mengakuinya. Saat ini mari bereskan, datang kepada Tuhan, minta ampun. Supaya kita dilayakkan, dibenarkan kepada Tuhan. Dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan yang Tuhan Yesus adakan dengan murid-muridnya 2000 tahun lalu. Dan saat ini dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan bersama dengan setiap kita perjamuan kudus ini. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ketika tinggi-tinggi merupakan tubuh Kristus? Mari kita minum makannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tangan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Ini dikatakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita angkat tinggi-tinggi merupakan darah Kristus? Mari kita minumnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu ucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian nih Bapak Ibu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Tuhan terima kasih, sungguh Kau baik Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh mengalami persekutuan indah dengan Engkau. Kau tinggal di dalam setiap kami dan kami tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Kau bersama-sama kami, menuntun langkah-langkah kami, berjalan, menerima semua apa yang Tuhan sudah siapkan, kebaikan anugerah berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita berpisah, kita akhiri ibadah kita hari ini. Sebentar nanti setelah berpisah, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan. Ya, Bapak Ibu bisa memberi persembahan, ya bisa melalui rekening yang sudah diberikan. Ya mungkin juga Bapak Ibu bisa men-scan ya QR code yang kita sudah tampilkan ya di layar ini. Lalu setelah itu kita bisa menerima berkat daripada Tuhan. Ya mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau sebentar kami akan bawa persembahan. Mau berdoa untuk persembahan anak-anak-Mu. Kuduskan, sucikan persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Dan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Dan setelah itu anak-anak-Mu akan berpisah. Bila saat ini Tuhan, mari Bapak Ibu buka hati kita, angkat tangan kita. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Kasih yang sempurna dicurahkan Allah Bapa di surga. Dalam anaknya tunggal yang terkasih, juru selamat setiap kita, Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata, Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Tuhan berkati saudara semua.